Halo buat teman-teman yang ada di YouTube. Selamat datang kembali ke channel video ini dan kembali lagi dengan saya Khairul Fikri. Mungkin sebelum memulainya ya perkenalan dulu seperti yang saya sebutkan tadi. Saya Khairul Fikri dari Prodi Informatika kelas 2 dan saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Dan mungkin untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu komputer dari generasi ke generasi, ya dari zaman ke zaman lah, dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Oke, bisa kita lanjut. Nah, latar belakang tugas ini, ya saya membuat video ini bertujuan agar bagi para audiens ataupun penonton bisa mengerti dan mengetahui bagaimana komputer dari era-era mereka dari zaman terdahulu hingga zaman sekarang. Oke, yang pertama, generasi pertama. Generasi pertama ini dimulai dari tahun 1940 hingga 1956. Nah, komputer ini di generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Nah, bisa kalian lihat ya, seperti pada foto ini komputernya sangat ya hampir memenuhi tembok gitu ya bentuknya ya, karena zaman dahulu belum bisa meminimalisir dari semua alat-alat yang komponen-komponen yang ada di pada komputer tersebut. Nah, bisa kita lihat di situ komputer pertama di dunia, bobotnya saja bisa sampai 30 ton, panjangnya 30 meter, dan di data tinggi tersebut 2,4 meter. Gila, itu udah tinggi banget untuk takaran komputer-komputer zaman dahulu ya. Ya, untuk komputer generasi pertama ini juga menggunakan machine layout, yaitu level bahasa pemrograman yang lebih rendah dan mungkin hanya bisa dimengerti oleh beberapa orang pada zaman dahulu. Dan dilanjut pada generasi kedua yang dibentuk pada tahun 1956 hingga 1963. Nah, untuk generasi kedua ini ditandai dengan desain ciptaan transistor untuk menggantikan tabung hampa. Nah, dengan adanya transistor ini, komputer bisa dibuat lebih kecil, kompleks gitu, dan cepat dan murah dan hemat energi. Nah, selain itu di generasi kedua ini terdapat pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua ini sudah menggunakan bahasa pemrograman yang tinggi, kapasitas memori yang sudah lumayan besar, dan tidak perlu memerlukan daya listrik yang terlalu tinggi. Dan juga karena ini generasi terbaru dari generasi pertama, operasi sistemnya lebih cepat dari generasi pertama. Dan untuk generasi ketiga yang dibentuk pada tahun 1964 hingga 1971, ini bisa ditandai dengan perubahan pengembangan integrated circuit. Di pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen dalam menjadi satu. Jadi seperti ya komponen inti yang dapat mencangkup banyak komponen agar menjadi satu biar lebih ringkas gitulah kurang lebihnya. Jadi pada komputer generasi ketiga ini bisa kita lihat dari sebelum-sebelumnya ya generasi ketiga ini sudah mulai kecil bentukannya. Meskipun kecil, sistem dari komputer ini lebih cepat dan murah dalam biaya untuk khalayak umum pada saat itu. Di sisi lain, komputer pada generasi kedua mulai ditinggalkan karena pemakaian transistor yang membuat komputer lebih cepat panas. Nah, untuk di generasi keempat pada tahun 1971 sebenarnya hingga sekarang untuk tidak juga sih, karena ini lebih tepatnya masih bisa dipakai di era tahun 90-an lah, 90 ke tahun 2000. Periode ini ditandai dengan perkembangan mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC inti chip tadi ke dalam satu keping silikon. Dan pada masa itu mulai muncul laptop yang sangat portable yang mungkin digunakan oleh anak-anak zaman sekarang ya, mahasiswa.
yang bisa dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Nah, di saat inilah internet mulai bersebaran dan muncul. Komputer generasi pertama yang besar hingga mengisi seluruh ruangan itu sudah jelas ketinggalan zaman kan. Untuk generasi keempat ini yang sudah muat dalam suatu ruangan kecil lah, meminimalisir banyaknya ruang. Dan untuk generasi kelima ini bisa dibilang komputer era sekarang ya, komputer modern yang bisa kita lihat komputernya ramping, tipis, tidak memenuhi ruang yang begitu banyak. Dan perkembangan pada komputer generasi terbaru ini ditandai dengan munculnya LIC atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan seribuan mikroprosesor dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi yang juga akan mengubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Nah, tujuan dikembangkannya atau lebih tepatnya dibentuknya komputer terbaru ini untuk mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Nah, itu seperti itulah gambaran laptop zaman sekarang ya, yang bisa kita lihat dari komputer-komputer sebelumnya yang bentuknya tabung, kecil, dan besar memenuhi ruangan. Sudah jelas semakin zaman baru, semakin era modern akan semakin tipis dan memperkecil, memenuhi ruangan. Mungkin besok di masa depan bakal ada laptop yang terbang mungkin. Ya, seperti itulah untuk pembahasan laptop dari zaman ke zaman, generasi ke generasi. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.